Nah baik, terima kasih telah menonton video ini. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Himori Warugo, NPM 1910494, kelas TIM 1902. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang proses enkripsi dan dekripsi pada algoritma AES dengan ketentuan soal dengan nama sendiri atau plain text-nya, dan kuncinya sebagai nama kampus atau Budi Dharma. Nah, kita langsung saja ke soalnya, yaitu langkah pertama yang kita lakukan di plain text ini, yaitu sama ciphertextnya kita ubah ke dalam desimal dan hexadesimal. Nah, ini dia. Setelah diubah, ini nilai desimalnya dan hexadesimalnya. Begitu juga dengan ciphertextnya Budi Dharma dengan desimalnya, yaitu 66, 85, 68, 73, 68 dan seterusnya. Begitu juga dengan ciphertextnya diubah juga ke dalam kanol atau hexadesimal. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu dengan mencari yang namanya kunci pertama, ya. Untuk mencari dari hasil atau kunci pertama ini, kita mengambil dulu karakter dari hexadesimal atau hasil dari perubahan dari ciphertext menjadi hexadesimal tadi, yaitu di kolom terakhir 49, 4D, 4452. Nah, ini dia. Kita lakukan namanya yaitu pertukaran posisi, di mana posisi karakter yang paling atas menjadi ke bawah. Nah, ini dia, atau root word. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan subbytes. Nah, langkah subbytes ini biasa atau untuk mendapatkan nilainya yaitu biasanya kita menggunakan yang namanya tabel AES. Ya, ini dia tabelnya. Nah, dari root word tadi atau root word karakter tadi, kita lakukan yang namanya subbytes. Nah, ini dia. Setelah kita subbytes, maka kita lakukan yang namanya XOR subbytes. Ini kolom pertama tadi ya. Ini dia. Nah, untuk mencari dari XOR subbytes ini biasanya menggunakan rumus, yaitu sama dengan dash to hex buka kurung bit sort buka kurung hex to dash x12 titik koma hex to dash z18. Nah, setelah kita dapat dari hasil dari XOR subbytes-nya, maka kita lakukan yang namanya atau kita lakukan tahapan recount pada hasil dari XOR subbytes ini tadi. Nah, sama juga dengan subbytes tadi, untuk mendapatkan nilai dari recount-nya yaitu kita menggunakan tabel yang namanya ini, tabel row konstan atau recount. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai kata kunci dari K1, K2, K3, K4 sampai K9, maka kita yang lakukan namanya 4 langkah, yaitu root word, subbytes, XOR subbytes, dan recount. Ini ya. Jadi ini dia dari hasil dari keempat tadi, langkah tadi. Jadi kita melakukannya sebanyak 10 kali. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam plain text tadi atau plain text nama, yaitu setelah kita melakukan yang namanya proses
merubah plaintext menjadi hexadesimal, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu melakukan atau plaintextnya dengan diubah menjadi C per K. Nah ini dia F100006. Nah hasil dari C per K ini tadi kita ubah menjadi subbytes seperti langkah yang kita lakukan tadi di subbytes ciphertextnya, yaitu menggunakan tabel. Ini ya, setelah kita lakukan subbytes maka kita dapat nilainya 76CA63 6F. Langkah selanjutnya yaitu shift rows. Nah maksudnya shift rows ini yaitu dimana kolom kedua, ketiga, keempat melakukan perpindahan posisi, dimana kolom kedua melakukan perpindahan 1 kali, kolom ketiga 2 kali, dan kolom terakhir atau keempat 3 kali. Nah setelah kita lakukan shift rows maka kita dapat nilainya ini 76 CA 63 6F FS 91 147. Nah setelah kita lakukan shift rows maka kita lakukan mix columns. Nah biasanya mix columns ini yaitu artinya melakukan perkalian kolom dengan baris ya. Ini melakukan perkalian kolom ini dengan baris ini. Nah setelah kita lakukan mix columns maka kita dapat nilai 7E F90201. Nah langkah selanjutnya yaitu melakukan tahapan Android K. Maksud dari mix columns tadi kita lakukan yang namanya tahapan Android K. Nah ini dia. Nah, ya. Ini. Nah, setelah kita lakukan Android K atau tahapan terakhir itu DEC, kita dapat hasil yaitu DEC B329. Dan begitu juga dengan round kedua atau tahapan kedua, ketiga, keempat sampai ke 9. Kita lakukan hal yang sama yaitu dengan melakukan subbytes, shift rows, mix columns, dan Android K. Kecuali ke tahapan terakhir atau ke tahapan 10 yaitu dengan melampaui atau mentiadakan tahapan yang namanya mix column. Nah ini dia tahapan ke-10 yaitu dimana hasil dari Android K dari tahapan ke-9 yaitu kita lakukan subbytes. Nah ini nilainya. Nah ini dia pada tahapan mix columns yang kita kosongkan. Nah setelah kita mendapatkan dari hasil ini shift rows-nya, maka kita lakukan yang namanya tahapan Android K. Nah kita dapat hasil yaitu 44 EA C1 9C BC 28 D0 DB 53 1B 82 32 9E 7 54 87. Nah jadi itulah tadi proses enkripsi dan dekripsi pada algoritma AES dengan menggunakan nama sendiri dengan kata kunci yaitu Bodhidharma atau Ciperkenya. Jadi ini hasilnya yaitu hasil akhir dari proses enkripsinya yaitu dengan plaintext memor dengan Ciperke Bodhidharma dengan nilai heksanya